Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan taslim semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan tafsir juz amma. Dan malam hari ini kita masuk pada tafsir surah Ad-Duha. Surat ini dinamakan dengan surat Ad-Duha sesuai dengan ayat pertama dari surat ini, di mana Allah membukanya dengan wadduha, demi waktu duha. Surat ini terdiri dari 11 ayat dan ia tergolong dari surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan itu bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Surat Ad-Duha dikatakan oleh para ulama dia merupakan bahagian dari surat-surat mufassal. Surat mufassal itu surat yang dimuat di dalam mushaf Al-Quran di akhir-akhirnya, mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Nah, itu diistilahkan oleh para ulama ahli qiraah dengan surat mufassal. Ini surat mufassal ini adalah sepertujuhnya Al-Quran, dan dia dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai surat yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan baik lafaz maupun maknanya pada kitab-kitab sebelum Quran. Maka ini menunjukkan kekhususan surat-surat ini. Dan disebutkan bahwa surat mufassal ini terbagi 3, Pak. Ada yang disebut tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal berarti surat mufassal yang panjang. Ada awsatul mufassal, surat mufassal yang pertengahan. Dan ada kisarul mufassal, surat mufassal yang pendek. Jadi kalau surat-surat mufassal itu dari surat Qaf sampai An-Nas dibagi 3. Ada yang tiwalul mufassal, yang panjang mufassalnya,
kata ulama mulai dari surat Qaf sampai surat An-Naba, amma yatasaalun. Nah, itu namanya tiwalul mufassal, panjang-panjang. Ada yang ausatul mufassal. Ausatul mufassal yang pertengahan, mulai dari surat An-Naba, amma yatasaalun sampai surat Ad-Duha. Nah, ini disebut ausatul mufassal. Yang setelahnya qisarul mufassal, yang pendek, mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ya, disebutkan oleh para ulama dalam bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat beliau, Nabi itu terkadang membaca qisarul mufassal yang pendek di salat maghrib. Kebanyakan suratnya Nabi qisarul mufassal, mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Kalau Nabi ngambil surat yang lain, Nabi ukur ayatnya mirip-mirip dengan qisarul mufassal dari sisi panjang pendeknya. Nah, kalau surat Isya lebih panjang sedikit, ausatul mufassal, dari surat amma yatasaalun sampai surat Ad-Duha. Itu untuk salat Isya. Dan salat subuh Nabi ambil lebih panjang, tiwalul mufassal, dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Ini istilah yang disebutkan oleh para ulama dan juga berdasarkan keterangan-keterangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Ad-Duha ini masih tergolong qisarul mufassal yang Nabi baca, yang pendek-pendek biasanya Nabi baca di salat maghrib. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat Ad-Duha ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Apa yang melatar belakanginya? Sabab nuzulnya surat ini dijelaskan ternyata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini aw thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan sakit sehingga beliau tidak mampu untuk melakukan qiyamul lail selama 2 atau 3 malam. Dan disebutkan ketika itu memang yang melatar belakangi Nabi SAW sakit, kenapa? Karena wahyu tidak kunjung turun kepada beliau. Ini membuat beliau bersedih sampai Nabi SAW pun jatuh sakit. Nah, ternyata kesempatan ini dimanfaatkan oleh sebahagian orang-orang musyrikin untuk mengejek dan mencela Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis itu, faja'athum ra'atun, datanglah seorang wanita dengan lancangnya berkata kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju an ayyakuna syaitanuk qad tarakak lam arah qaribaka mundu lailataini aw thalath. Kata wanita ini, wahai Muhammad, sesungguhnya aku berharap agar syaitanmu meninggalkan kamu. Sungguh aku tidak melihatnya mendekati kamu semenjak 2 atau 3 malam ini. Jadi wanita ini berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak turun wahyu, dia katakan itu syaitonnya. Berani sekali wanita ini, iya. Siapa dia ini? Ternyata wanita ini disebutkan bukan orang jauhnya Nabi SAW, masih kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bahasa kita, tantenya beliau. Tantenya Nabi siapa ini? Ummu Jamil Haura, yang sudah pernah kita sebutkan ayatnya. Istrinya Abu Lahab. Pantas ya kan? Memang dia yang senang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersama suaminya gemar menyakiti Nabi. Makanya disebut di dalam Quran, wamra'atuhu hammalatal hatab,
dan istrinya si Abu Lahab, dialah yang membawa kayu bakar nanti di neraka, membakar si Abu Lahab. Naudzubillah. Nah, dia yang mengatakan ini, wahai Muhammad, aku berharap syaitanmu tidak mendatangimu lagi. Maksudnya malaikat Jibril. Jibril kan yang membawa wahyu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ketika itu wahyu belum kunjung turun. Nah, itu yang membuat Nabi SAW pun bersedih sampai beliau jatuh sakit. Maka mendengar orang musyrikin mulai mengejek Nabi, mulai mencela Nabi, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat pembelaan untuk Nabi. Turunlah surat Ad-Duha ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini karena peristiwa itu. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah hening dan sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Rabbmu tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad dan tidak membenci kamu. Ini ayat turun sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir yang menyangka bahwa Nabi SAW telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang berani mengatakannya adalah istrinya Abu Lahab itu. Bantahan. Allah turunkan ayat ini sebagai hiburan untuk Nabi SAW. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan surat, tidak turunkan ayat, tidak turunkan wahyu kepada beliau bukan karena Allah meninggalkan beliau, dan bukan pula karena Allah membenci beliau. Tapi Allah tidak turunkan wahyu karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, makanya setelah ada orang yang mengejek itu, langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini. Jadi global kandungan surat ini berisi penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meninggalkan Nabi SAW, apalagi sampai membenci beliau. Tidak mungkin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbnya tidak mungkin meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mungkin beliau dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin. Ini awal-awal ayat disebutkan seperti itu. Kemudian kandungan yang berikutnya, di dalam surat ini terdapat janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa masa yang akan datang bagimu wahai Muhammad akan lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang keempat, Pak. Apa bunyinya ayat yang keempat? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan hari masa yang datang kemudian lebih baik bagimu daripada masa permulaannya. Nanti kita akan jelaskan tafsirannya apa itu. Yang jelas ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari kandungan surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya akan nikmat-nikmat yang besar yang telah lewat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan Allah berjanji bahwa nikmat itu akan terus-menerus terlimpah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sebutkan di ayat yang kelima sampai ayat yang kedelapan. Kalau kita baca, wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka kelak pasti Rabbmu akan memberikan kepadamu suatu pemberian sehingga engkau pun menjadi puas dan ridha dengannya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami Allah Subhanahu wa taala mendapatimu wahai Muhammad sebagai orang anak yatim, lalu kami merawat kamu? Ini kan nikmat yang Allah ingatkan kepada nabinya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah kami mendapatimu wahai Muhammad tidak tahu, kemudian kami berikan petunjuk kepadamu? Diingatkan Nabi SAW, wa wajadaka ailan fa'aghna.
kemudian Allah mendapatimu dalam keadaan miskin, kemudian Allah memberikan kecukupan kepadamu. Ya, ini kandungan yang ketiga. Naam, dan yang keempat, kandungan dari surat ini adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan itu nampak di ayat yang terakhir di mana Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb kamu, maka ceritakanlah dia, sebut-sebut dia bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan global dari surat ini. Insyaallah taala akan kita sebutkan tafsirnya ayat demi ayat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk surat ini, saya ingin bertanya, Pak. Apakah kita ini yakin akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala? Yakin kan? Tanpa diragukan. Setiap orang yang beriman yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, apa tanda kebesarannya Allah itu? Apa tanda kebesarannya Allah? Banyak kan? Banyak. Nah, tapi bagaimana caranya kita mengetahui kebesarannya Allah sementara kita belum melihat Allah? Di dunia mustahil melihat Allah, nanti di akhirat baru Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan memandang kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui kebesarannya Allah? Kita tahu kebesarannya Allah dengan memperhatikan dan melihat makhluk ciptaannya Allah. Maka di situ akan lahir pembesaran kepada Allah. Pak, kalau kita misalnya merasa takjub, kagum dengan ciptaan sebahagian manusia, ya, komputer atau handphone yang canggih sekarang ini, luar biasa, ya kan? Kagum kita. Tentunya kita akan lebih kagum lagi kepada yang menciptakannya, ya kan? Orang yang membuatnya. Nah demikian pula ketika kita memandang makhluk yang luar biasa ini di alam semesta ini, kita pun terkagum-kagum melihatnya, maka kita harus lebih kagum lagi dengan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluknya saja hebat luar biasa seperti itu, apalagi penciptanya. Ya kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di luar sana, dalam diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-dirimu kata Allah, tidakkah kamu memperhatikan betapa luar biasanya tubuh kita ini? Ya kan? Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Dalam diri kita ini saja kita terkagum-kagum melihatnya. Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Apalagi yang di luar. Apalagi ketika kita melihat makhluk-makhluk yang besar. Bumi dan langit, matahari dan bulan. Iya, demikian pula waktu yang kita terus berada di dalamnya, siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa baca di dalam Quran, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu? Disebutkan makhluk Allah, al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Malam dan siang, matahari dan bulan. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah sebutkan makhluknya ini. Kenapa? Karena keagungannya, karena kebesarannya. Dan Allah jadikan makhluk-makhluk ini sebagai bahagian dari sumpah Allah. Ya kan, Pak? Makanya Allah bersumpah dengannya kan, wasyamsi waduhaha, demi matahari, wal qamar, demi bulan. Demikian pula Allah bersumpah dengan siang dan malam. Contohnya mana? Contohnya mana? Di surat yang mau kita bacakan ini, Pak. Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu waktu kapan, Pak? Waktu siang kan?
wal laili idza saja, demi malam, waktu siang dan waktu malam. Allah bersumpah dengan makhluknya ini. Kenapa? Karena ada keistimewaannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan secara umum, kita pahami bersama, malam sebagai waktu istirahat, siang sebagai waktu bekerja, iya kan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai libasa, pakaian, selimut untuk kita tidur. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai mata pencaharian kamu bekerja dengannya, siang dan malam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan makhluknya ini untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada nabinya tidak akan pernah lepas daripada beliau. Allah selalu menjaga beliau, Allah selalu memperhatikan beliau, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjagaan dan perlindungan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pembelaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika kaum musyrikin, kaum munafikin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat pembelaan kepada nabi. Turun ayat pembelaan kepada Nabi SAW, termasuk surat Ad-Duha ini. Ini surat pembelaan kepada Nabi. Ketika orang musyrikin sudah mengejek Nabi, ingin menghinakan Nabi, turun ini surat sebagai bentuk penenang untuk Nabi SAW. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita baca ayat demi ayat dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat mengatakan wadduha. Ini sumpah. Dan sangat banyak kita temukan ayat-ayat model macam ini. Ya kan? Di surat-surat sebelumnya sudah sering kita temukan. Nah, sama dengan ini juga. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wadduha, demi waktu duha. Sekali lagi, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan kemuliaan dan keagungan makhluk itu. Ya kan? Sudah lewat tafsir surat At-Tin. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Untuk apa Allah bersumpah seperti itu? Untuk menjelaskan kemuliaan, keagungan buah tin dan buah zaitun. Ada manfaatnya yang luar biasa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, sembarang makhluk, kemudian tidak ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya itu. Ya kan? Pasti ada apa-apanya itu. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadduha, demi waktu duha. Ada apa-apanya berarti waktu duha ini. Bukan sembarang waktu dia. Kenapa? Dari waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala pilih waktu duha. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan duha secara umum, ya, ini menunjukkan keagungan waktu, ya kan? Karena duha itu waktu juga. Makanya sangat sering Allah bersumpah dengan waktu, Pak. Lihat, wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi malam, wal fajri, demi waktu fajar, dan secara umum wal asri, demi masa. Ini sebagai isyarat bagi kita untuk apa? Untuk kita memperhatikan waktu kita, Pak. Iya. Karena waktu itu sangat berharga. Manfaatkanlah ia sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tidaklah waktu yang kita lalui pasti ada pertanggungjawabannya. Iya. Makanya Nabi SAW ingatkan, ni'matani, dua nikmat kata Nabi, maqbunun fihi makathirun minan nas, yang sering kali manusia lalai mensyukurinya. Apa itu? As-sihhatu wal faraq, kesehatan dan waktu luang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'al an khams. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam sampai ditanya tentang 5 hal. 5 hal itu 2 diantaranya, wa an umrihi fi ma'afnah, umurmu
umurmu di mana kamu habiskan, wa an syababihi fima ablah. Yang kedua, masa mudamu di mana kamu usangkan. Ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Imam Syafi'i pernah berkata, al waktu kasayf illam ta'tahu faqyaqta'ka. Waktu itu seperti pedang, kata Imam Syafi'i. Kalau kamu tidak memotongnya, kamu yang akan dipotongnya. Nah, menunjukkan perhatikan waktu kita, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dunia dan terlebih-lebih ke akhirat kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu waktu duha secara umum. Nah, sekarang waktu duha itu kapan, Pak? Waktu duha, kata para ulama, bermula 15 menit, seperempat jam setelah terbitnya matahari. Nah, jadi ketika matahari terbit, ya sekitar seperempat jam, 10-15 menit lah, itulah waktu duha. Yang kita kenal dengan waktu syuruk. Nah, makanya waktu syuruk itu awalnya duha, Pak. Itu awal waktu duha. Iya. Kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah waktu zawal, ketika matahari tergelincir. Itu akhir waktu duha. Bukan terbenam ya, tapi tergelincir ke arah barat. Jadi kalau misalnya matahari tepat berada di atas langit, ketika dia sudah mulai condong ke arah barat, itu namanya zawal. Waktunya apa? Tergelincir matahari, dan disitulah masuknya waktu zuhur. Makanya waktu zuhur adalah waktu zawal. Nah, berakhirnya waktu duha kapan? Sebelum datangnya waktu zawal, ya sekitar 7-10 menit lah. Sebelum masuk waktu zuhur, 7-10 menit. Nah, itu berakhir sudah waktu duha. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu waktu duha. Tapi sekarang apa keutamaan duha ini? Apa keutamaannya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, waktu duha, kata para ulama, adalah waktu yang dinamis. Ya, maksudnya waktu yang sangat baik, dan waktu yang di situ kita masa kerja kita atau semangat kita sedang lagi full-fullnya di situ. Ya kan? Makanya kalau orang mau masuk kerja itu kan di waktu-waktu itu, Pak. Sekolah juga di situ, ya. Nah, kenapa? Ya karena memang tenaga kita lebih optimal, semangat kita lebih optimal di waktu itu. Ya. Kalau sudah mendekati siang, panas-panasnya kepala juga itu, ya. Ya kan? Nah, ini salah satu keutamaan waktu duha ini. Jadi waktu duha, waktu-waktu yang memang badan kita itu lagi enak gerak. Ya, lagi semangat, lagi kuat-kuatnya tenaga di situ. Nah, ini yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini karena memang ada keutamaannya di sini. Kalau di dalam dunia kita bisa seperti itu, harusnya di dalam akhirat juga seperti itu, ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya jangan sampai akhirat itu kita jadikan waktu yang terakhir. Dalam artian sudah kita capek-capek, sudah masaknya kita lemah, baru mau belajar dan mau meluangkan waktu untuk agama. Iya. Tapi hendaknya kita berikan porsi yang adil juga. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan waktu ini waktu yang masuk berkahnya Allah Subhanahu wa taala turun. Makanya Nabi berkata, Nabi bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Semoga diberikan berkah pada umatku di waktu paginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, kalau mengutus pasukan untuk berjihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya di waktu pagi. Dan karena keberkahan waktu pagi ini betul-betul diamalkan oleh sebahagian sahabat. Ada salah seorang sahabat yang bernama Sakhar. Wa kana Sakhrun rajulan tajira. Sakhar adalah seorang laki-laki tajiran, seorang laki-laki pedagang.
Wa kana yab'atsu tijaratahu min awwalin nahar, di mana dia mengirim barang dagangannya di awal siang, di waktu duha. Dia mulai di situ. Karena berkahnya fakatsura maluhu, maka bertambah banyaklah hartanya, sampai disebutkan ya, innahu la yadri aina yadha'uh, dia tidak tahu lagi di mana dia harus meletakkan hartanya, saking banyaknya sahabat ini. Saking banyaknya dia tidak tahu lagi di mana dia harus meletakkan hartanya. Ya. Kalau kita kan tidak tahu lagi di mana kita harus mencari harta. Nah, kalau dia bingung tidak tahu bagaimana cara meletakkan hartanya di mana lagi, saking banyaknya. Subhanallah. Ini karena keberkahannya, Pak. Bukan hanya akhirat tapi dunia juga dia bisa dapat. Iya. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lebih hebat daripada itu, waktu duha ternyata waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya ada waktu untuk ibadah. Ibadah apa namanya, Pak? Salat duha. Ya kan? Salat duha. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan pada waktu itu ada salat duha. Disitulah awal dibolehkannya solat. Kenapa? Karena dari mulai setelah solat subuh kan dilarang solat, Pak. Makanya tidak ada ba'diyah subuh kan, yang ada cuman qobliyahnya saja. Ba'diyah tidak ada. Kenapa? Karena memang dilarang. Nabi SAW menyebutkan ya, di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, la solata ba'dal fajri hatta tartafi'a syams. Tidak ada solat setelah solat subuh sampai matahari terbit. Nah, kalau sudah matahari terbit baru boleh solat. Tapi ada larangan lagi, tidak boleh solat ketika matahari mau terbit. Kenapa? Karena syaitan memasang tanduknya di situ. Nah, ketika para penyembah matahari menyembah matahari di waktu itu, sama saja dia menyembah syaitan. Makanya tunggu dulu sampai matahari agak naik sedikit, seukuran satu tombak, ya sekitar ketika matahari terbit 15 menit, seperempat jam. Itulah awal waktu duha. Boleh solat di waktu itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Salat duha ini apa keutamaannya, Ustaz? Keutamaannya sangat banyak, Pak. Iya. Disebutkan salah satu keutamaan solat duha dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi untuk tiap-tiap persendian yang kalian miliki ada jatah sedekahnya masing-masing, yang kalian wajib keluarkan sedekahnya. Nah, maka Nabi sebutkan fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu bisa jadi sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid juga bisa sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun an munkarin sadaqah. Amar ma'ruf nahi mungkar pun sedekah. Kemudian di akhirnya Nabi sebut wa yujzi min dalika raq'atani yarka'ahuma min salatid duha. Dan semua sedekah itu bisa diwakili oleh 2 rakaat salat sunnah duha. Bayangkan, Pak, keutamaannya. Bisa mewakili sedekah yang wajib kita keluarkan pada setiap persendian kita. Pertanyaannya, kita ini punya berapa persendian, Pak? Berapa persendian dalam tubuh kita ini? Hah? Berapa? Disebutkan dalam hadis persendian kita jumlahnya situna wa thalathumiyah, 360 persendian. Dengan sholat duha sudah mewakili 360 sedekah untuk persendian itu. Dengan sholat duha sudah mewakili 360 tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Dengan sholat duha sudah mewakili 360 amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan per hari. Luar biasa kan, Pak, sholat duha ini. Ini baru satu keutamaannya. Nah,
ternyata dia mewakili amalan sedekah 360 dari persendian yang kita miliki. Ternyata besar. Walaupun dia bukan sholat fardu ya, sholat sunnah, yang meninggalkannya tidak dosa, tapi yang melakukannya pahala luar biasa, disebutkan oleh Nabi SAW. Ini satu. Yang kedua, sholat duha juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, orang yang melakukannya di awal siang, maka Allah akan berikan kecukupan padanya di akhirnya. Allah akan berikan kecukupan padanya. Apa maksudnya diberikan kecukupan? Allah berikan kecukupan dunia dan akhiratnya, dan Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Dengarkan haditsnya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, la ta'jas an arba'i rakaat min awalin nahar. Janganlah kamu merasa lemah dari melakukan 4 rakaat solat duha di awal siang. Allah akan cukupkan bagimu urusan-urusanmu di akhirnya nanti. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis Pak menyebutkan solat duha itu berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, memang kata para ulama, solat duha itu minimalnya 2 rakaat. Berdasarkan hadis sebelumnya kan? Boleh juga lebih daripada itu, boleh 4 rakaat. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh bahkan sampai 12 rakaat. Ya, lakukan saja sesuai dengan kemampuan. Minimalnya berapa rakaat Pak? 2 rakaat. Ini keutamaannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salatul duha juga disebut oleh Nabi sebagai salatul awwabin, salatnya orang-orang yang akan kembali dan senang bertaubat kepada Allah, gemar melakukan ketaatan. Kata Nabi SAW, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang awwabin, yaitu salat duha yang dia kerjakan, yang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, hina tarmadul fisal, ketika anak-anaknya onta mulai kepanasan. Ini hadis Pak, sekaligus menunjukkan waktu duha yang paling utama itu. Kapan? Ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Kan tadi kita sebutkan Pak, bahwa sholat duha itu ada awalnya, ada akhirnya kan. Nah sekarang waktu duha, sholat duha yang paling utama itu apakah di awalnya atau di akhirnya? Nabi tidak menyebutkan jam. Nabi cuma menyebutkan apa? Ketika anak onta mulai kepanasan. Kira-kira anak onta mulai kepanasan itu jam berapa Pak? Nah, kita tidak punya onta di sini ya. Nah, ya ulama mengatakan yang di Arab sana ngerti dia ya kan? Ulama mengatakan bahwasanya hina tarmadul fisal, ketika anak onta mulai kepanasan, kira-kira kalau dihitung pakai jam, ya sekitar jam 10 atau jam 11. Nah, itu kan waktu agak terik-teriknya Pak ya. Nah, itu waktu duha yang paling utama. Walaupun boleh kalau kita ngerjakan sebelum itu, ya kan? Boleh juga ngerjakan, misalnya jam 7 mau dia kerjakan, masuk sudah boleh, jam 8 boleh, ya. Tapi kalau mau yang lebih utama di waktu-waktu itu. Nah, ini para jamaah sekalian, asalkan jangan sampai jam setelah sholat zuhur, bukan waktunya duha itu, ya. Nah, bukan waktu panas juga Ustaz. Tapi bukan waktu duha, sudah habis selesai duha. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa kok bisa ini waktu yang paling utama? Ulama menyebutkan karena di waktu itu memang waktu-waktu yang manusia banyak istirahat di situ Pak. Ya kan? Jam 10, jam 11 itu ya sudah capek-capek lah orang dari kerja, di awal duha capek dia, ya kan? Disebutkan keutamaan memang di situ. Kenapa? Ketika ada orang atau kebanyakan orang sedang istirahatnya, dia mampu berdiri sholat duha. Disitulah keutamaan. Bukankah sholat itu semakin berat kita lakukan, semakin besar keutamaannya, ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah wadduha, demi waktu duha. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan demi hamba-hambaku yang beribadah kepadaku di waktu duha. Karena isyarat kepada apa? Salat duha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini ayat yang pertama. Lihat ayat yang kedua.
wal laili idza saja. Ini kembali sumpah Allah, demi malam idza saja, apabila saja. Saja itu bahasa Arab ya. Apabila telah saja. Para ulama berselisih pendapat di dalam menafsirkan ayat ini. Apa maksudnya apabila telah saja? Apabila telah saja, apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan maksud dari ayat ini, Allah bersumpah demi malam apabila telah hening, apabila telah sunyi. Pertanyaannya Pak, kapan waktu malam itu lagi sunyi? Kapan? Waktu sunyi-sunyinya malam itu kapan Pak? Hah? Tengah malam kan? Kalau masih jam 7, jam 8 ya, jam 8 malam belum ya kan? Nah, tapi kalau sudah tengah malam, lewat malam, kebanyakan orang sudah tidur kan? Kebanyakan orang sudah tidur. Nah, ini maksud dari ayat ini. Jadi bukan menyebutkan awal malam, tapi malam sudah di pertengahan, di saat banyak aktivitas orang sudah mulai terhenti. Kenapa? Manusia istirahat, manusia tidur. Inilah maksud ayat ini. Wal laili idza saja, demi malam apabila telah hening, apabila telah sunyi. Dan itu terjadi ketika malam sudah larut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kan tadi kita sebutkan, kalau disebutkan sumpah, Allah bersumpah dengan malam ini, berarti ada keutamaannya kan? Kira-kira apa keutamaannya Pak? Waktu tengah malam itu apa Pak kira-kira? Kalau tadi duha, ada sholat duha. Kalau malam, sholat malam. Subhanallah, ya kan? Di waktu-waktu ketika manusia banyak tidur, naam, ada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala juga syariatkan. Allah ingin mengisyaratkan ke situ. Wal laili idza saja, demi malam apabila telah sunyi, apabila telah hening. Demi hamba-hambaku yang beribadah di waktu itu. Kalau sholat malam jangan ditanya lagi keutamaannya, ya kan? Nabi SAW bersabda apa? Afdalus sholati ba'dal faridah sholatul laili. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Pak, yang mana yang lebih ringan? Sholat duha atau sholat malam? Ya kayaknya sepakat kita ya. Yang lebih berat sholat malam. Ada yang bilang sholat duha lebih berat. Sholat malam yang lebih berat, ya kan? Kenapa? Di waktu malam Pak, sunyi orang, ya. Waktu enak-enaknya tidur. Ini lebih berat lagi nih. Kalau sholat duha, ya walaupun ringan, tapi banyak juga yang meninggal kan? Ya. Sholat malam lebih-lebih lagi. Makanya Allah bersumpah dengannya. Kenapa? Ada keistimewaan, ada kemuliaannya di sini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ayat ini dengan sumpah. Perhatikan Pak. Ada makna yang dalam yang terkandung di dalamnya. Ada ilustrasi yang Allah Subhanahu wa taala ingin sebutkan di dalamnya. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan itu diperumpamakan seperti cahaya. Ya kan? Seperti cahaya. Nah, ketika tidak turun cahaya tersebut, maka menjadi apa? Menjadi gelap. Ya kan? Wadduha, demi waktu duha. Allah ingin mengilustrasikan pada waktu duha ini cahaya di waktu itu. Kenapa? Pada saat wahyu Allah Subhanahu wa taala turun, menjadi teranglah hati manusia, menjadi teranglah dunia ini. Wal laili idza saja, ini isyarat bahwa ketika wahyu tidak turun, maka menjadi gelap, zalam. Ini jamaah sekalian. Nah, makanya ketika kita punya rumah itu kita sering bacakan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Quran, maka bercahayalah rumah-rumah kita. Dan ketika kita jarang baca Quran, apalagi tidak pernah baca Quran di rumah kita, gelap rumah kita itu. Ya, ini secara maknawi Pak ya. Jangan ada yang bilang, oh Ustadz saya sudah pasang lampu terang-terang, walaupun tidak saya baca Quran terang juga Ustadz. Ya bukan seperti itu maknanya. Tapi maknawi, secara maknawi. Yang nampak ya jangan terlihat nampak terang. Nah, tapi dilihat batinnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah masuk waktu Isya. Ya.
Mungkin kita cukupkan baru 2 ayat yang kita bahas. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ayat-ayatnya. Naam, wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.